Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah atas karunia yang Allah beri. Banyak, tak terhitung, maka dengan mengucap Alhamdulillah dan kita gunuan sadanya nikmat untuk ketaatan kepada Allah, itulah syukur kita. Semoga Allah terima dan dibalas oleh Allah dengan lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kini kita masuk juz kedua surah Al-Baqarah ayat 142. Jemaah surah Wawa yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kita berkirim salam, berselawat buat Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Itu harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. 10 sampai 15 minit kerana kini hari Jumaat. Kita tidak lama kajiannya, sesudah kita sarapan di Sarawak. Sayaqulu, sa akan, yaqulu berkata. Jadi di antara tanda fi'il kata kerja dalam bahasa Arab ada diawali dengan huruf sa. Sa itu akan nanti. Atau saufa. Kalau saufa itu akannya tapi agak lama. Kalla saufa ta'lamun. Saufa. Jadi saufa, sa itu artinya akan. Kalau sa dalam waktu dekat. Kalau saufa waktunya lama. Besok di akhirat saufa. Jadi lama. Saufa ta'malun. Saufa yaqulu, saufa sayaqulu. Kalau sayaqulu akan berkata. Sayaqulu as-sufaha. Berarti sufaha orang yang bodoh, akalnya lemah, daya fikirnya rendah. Minan nas, dari manusia. Jadi orang-orang yang bodoh dari manusia, bukan jin berarti. Minan nas, dari manusia. Ma wallahum, ma apa, wallahum, ia memalingkan hum kepada mereka, an kiblatihim, dari kiblat mereka. Arah kiblah itu arah kiblah, kiblat mereka. Allati, yang kanu, ada mereka, alaiha, atasnya. Qul, katakanlah, lillahi, milik Allah lah, al-masyriku, timur, wal maghribu, dan barat. Dalam bahasa Arab, masyrik itu polanya tampik tabi, tampik terbenam. Masjid, tampik sujud. Syarak itu artinya terbenam. Masyrik, tampik tabi. Syarak, syuruk, tampik syuruk, tampik tabi. Maghrib, tampik tabanam. Atau waktu.
dengan pola yang sama, waktu maghrib juga waktu, ajud juga tempat. Yahdi, ia memberi petunjuk, may yasha, siapa saja yang ia kehendaki. Man, siapa, yasha, ia kehendaki, ila ke siratin, sirat mustaqim, yang mustaqim, yang lurus. Nah, kalau kajian tafsirnya menurut Imam Qurtubi ada 11. Berarti kalau 11 ada sekitar 30 menit. Tapi kita ringkas saja ke arah kesimpulan. Orang-orang yang bodoh dari manusia, jadi dianggap tidak berpunya ilmu yang banyak, daya fikir yang kuat, yang rendah lah, tidak dalam, sempit pikiran. Ketika Nabi dahulu salat, itu Nabi salat di Mekah tuh menghadap dua arah masjid. Pertama di mukonya ada Ka'bah, tapi di belakangnya tuh ada Masjidil Aqsa. Itu Nabi sering modal tuh. Kan Masjidil Aqsa itu kan di daerah utara kalau di peta ya. Utara kan. Palestina itu kan utaranya Arab Saudi kan. Berarti Nabi sholat di Ka'bah yang di tagaknya di arah selatan, di mukonya ada Ka'bah, di ujungnya Masjidil Aqsa. Jadi dua. Nabi sering begitu. Di kilometer besok punya kesempatan ke sholat di Ka'bah, di Masjidil Haram, cari utara, dema utara senan. Kira-kira di balik itu ada Masjidil Aqsa, bisa sholat dua arah. Walaupun itu dulu. Nah, Nabi sering model tuh di mukonya ada Ka'bah, tapi di ujung sinan ada Masjidil Aqsa. Ketika Nabi hijrah berarti Madinah itu kan posisinya dia agak arah hati kita. Ketika pindah ke arah hati, itu posisi arah sholat Nabi tentu menghadap membelakangi Ka'bah kini. Karena disuruh sholat menghadap Masjidil Aqsa. Karena kenapa? Orang-orang Yahudi di Madinah itu banyak. Jadi ketika sholatnya mengharap ke Masjidil Aqsa, berarti ke Yahudi, iko yo kok Islam yang dibawa Muhammad kok memang batu ajaran samu konya Jawa. Sehingga ada keinginan Nabi Muhammad ada kalau ngadapnya ke sinan, orang-orang Yahudi itu mau masuk Islam, masuk agama Muhammad, ikut iman kepada Nabi Muhammad, iman kepada Al-Qur'an. Karena apa? Ternyata samu arah ibadah awak, pusat awak samu ke Masjidil Aqsa. Cuma Nabi tidak merasa nyaman. Nabi inginnya sholat menghadap Ka'bah sesuai dengan millata Ibrahim Hanifah. Allah tahu itu keinginan, sehingga berjalannya itu ada sekitar 17 syahran, sekitar 6 balih atau 7 6 balih atau sampai 7 balih bulan Nabi menghadap sholat ke Masjidil Aqsa. Berarti ada salah setahun lebih, 1,5 tahun Nabi menghadap ke Palestina sholat. Tapi Nabi tidak nyaman, inginnya sholat menghadap Ka'bah. Allah tahu itu, maka suatu hari disebut, ada yang di dalam sebuah riwayat dikatakan hari Rabu, ada yang mengatakan hari Senin. Maka siang hari Nabi sholat zuhurnya itu pun beragam. Sholat zuhurnya Nabi masih sholat menghadap Palestina. Di waktu asar Nabi sudah berpindah, tampil laki-laki itu diunyi dek padusi, tampil padusi itu tampil laki-laki menghadapnya ke arah Masjidil Haram. Jadi awal pertama sholat menghadap Masjidil Haram di Madinah itu sholat asar. Ada yang mengatakan pas 2 rakaat sholat zuhur, sudah tuh 2 rakaat menghadap, wallahu alam. Pokoknya proses kejadian itu sekitar 6 balih atau 7 balih bulan setelah Nabi hijrah. Nah, jadi karena kalau dituri anda, kalau dalam berdakwah namanya kok inyo suku kalapau loa gitu kan. Kok inyo suku badminton lah main badminton loa, supaya nyo amuah ikui agamonyo rajin beribadah lah, dituri lo gaya mereka. Nabi pun melakukan itu. Orang Yahudi menghadapnya ke Palestina, Nabi pun melakukan ibadah yang sholat menghadap ke mana? Ke Baitul Maqdis.
Tapi tidak ada perubahan, tetap aja model itu. Akhirnya Nabi nak nyaman ingin ya Allah minta sama Allah. Lebih lanjut ada Nabi terlihat dari langit bahwa Allah dan Rasulullah nak nyaman menghadap ke situ. Ya kalau elok, kalau ni dapat hidayah kan sirah yahdi kan. Kalau dapat hidayah apapun caranya bagi Allah mudah saja kan. Ya Allah dibuat lo ceramah lawak-lawak lucu-lucu. Nah rajin ke surau indah juga ada. Barangnya suku orang lucu, kadang tak lucu tu suku orang. Ada orang yang serius-seriusnya, itu yang membuatnya tertarik ke agama. Jadi bukan itu yang menyebabkan hidayah itu. Makanya Nabi nak merasa nyaman dan tak ada pengaruh apa-apa ketika lah turut cara arah ibadah mereka. Nabi ingin menghadap ke Masjidil Haram. Ketika lah Allah perintahkan menghadap ke Masjidil Haram, kan berubah dah. Ana di kerajaan Dek Muhammad jo sahabat-sahabat dia. Dulunya mandap sini, akhirnya berubah lagi. Baako, ndak konsisten. Maka ditanya ya sayaqulu sufa, maka akan bertanya terus orang-orang yang orang bodoh tadi, ma wallahum, sebab kok berubah kok ang kiblatihim, dulu kiblatnya ke Baitul Maqdis, kini kok berubah ke Masjidil Haram. Apa kasih kok ndak konsisten. Jadi itu kata orang yang ndak tahu, yang bodoh. Kul, katakanlah Muhammad, lillahil masyriq wal maghrib, milik Allah lah barat dan timur. Walaupun utara selatan di sini, tapi Allah mengatakan barat dan timur. Kalau kita kan Ka'bah tuh posisinya memang di barat kan. Jadi kalau sekiranya di Makkah kan nak berkaitan dengan matahari terbit tenggelam menghadap awak solat. Jadi milik Allah lah, terserah Allah lah, karena Allah yang punya. Nio dirubahnya ke utara, ke selatan, dirubahnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, itu tergantung Allah. Tak masalah kalau yang merubahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi terjadinya perubahan-perubahan tadi tentu kalau aturan berubah itu ada riya. Maka yang beriya itu biasanya sufaha, orang yang ilmu dangkal, pemahaman rendah. Itu beriya itu. Tapi kalau orang yang paham dirubah, nyu punya lah. Nyu sedang berkuasa dirubah aturan keripangan lah doa. Kalau tak berkuasa, saat berkuasa bisa lo rubah. Karena Allah yang berkuasa, Allah punya barat dan timur. Ya dia rubah posisinya, terserah. Tapi orang-orang di sekolah ujian juga bagi orang keimanan seseorang. Kalau memang Allah yang suruh dia rubah, tidak masalah. Menerimu nak awak tidak. Allah merubah takdir seseorang, terserah. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberi petunjuk, memberi hidayah kepada siapa yang ia kehendaki. Kadang mungkin dakwah caranya tidak sesuai itu. Tidak ada lawak-lawak gitu. Tapi kalau Allah titipkan hidayah, bisanya soleh. Atau boleh jadi lah diikutina cara gaya mereka, lah ikut lawaknya hobi balap-balap lawak, tapi nang ke surau indak aja dah, malahan awak yang awak ikut balapan lah. Nah jadi berjamaah segala macam. Jadi tetap istiqamah. Yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Mustaqim itu jalan yang lurus. Saya yang bisa melakukan itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi awal dari juz yang kedua itu adalah gambaran diberikan oleh Allah terhadap orang-orang yang kalau ada perubahan selama Allah yang melakukan, kita harus menerima. Jadi sami'na wa ata'na. Tapi bagi orang-orang yang dangkal pemahamannya, as-sufaha, orang yang bodoh, lolah kok alasan ni kan, nak konsisten segala macam. Karena itu adalah terserah Allah. Kita hanya beriman, yakin dan melaksanakan yang Allah perintah. Itu yang bisa kita sampaikan, kita pahami secara ringkas. InsyaAllah kalau pertemuan esok Ahad ya, hari Ahad, kalau ada yang terkurang nanti kita akan tambahi. Di akhir kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampuni dosa mereka ya Allah, rahmati mereka. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah, jadikan kuburan mereka taman-taman surgamu ya Allah. Takdirkan kami bersama mereka di surga Firdausmu kelak. Untuk orang tua kami yang masih hidup ya Allah, panjangkan usia mereka dalam kebaikan, sehatkan mereka, husnul khatimah biqauli la ilaha illallah. Rabbana hablana minas salihin. Untuk anak-anak kami ya Allah, jadikan anak-anak yang saleh. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muyassir kulla asir, yassir alaina kulla asir, lianna kulla asir alaika yasir. Allah, bagi yang susah mudahkan ya Allah, yang punya hajat penuhi ya Allah, agar mereka lebih dekat dengan Engkau. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina mirfaqa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.